mau buat huru-hara lagi. Enggak sayang, kalian kalau nonton please nontonnya yang full. Denny Sumargo pernah bilang gini, dia ngundang Aisar itu sejak 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan tapi Aisar belum memenuhi panggilan tersebut. Karena gini guys, kalau memang Aisar mau nyari panggung lagi, mau nambah huru-hara lagi, kenapa pas nggak rame-rame kemarin dia datang ke Denny Sumargo? Aisar Khaled mengaku masih sempat menghubungi Fuji pada momen Lebaran Idul Fitri lalu. Belakangan, hubungan Fuji dan Aisar memang tidak baik, apalagi para fans yang saling menyerang dan membela idola masing-masing. Berawal dari batalnya kolaborasi Aisar dan Fuji dengan sebuah brand yang telah dinanti fans. Sayangnya, Aisar batal menjadi bintang tamu di live tersebut. Aisar beralasan alih-alih tidak menghargai Fuji dan brand, dia merasa tidak diuntungkan dari segi bisnis. Meski demikian, Aisar masih mencoba meminta maaf kepada Fuji. Dia bahkan mengaku mengirimkan ucapan lebaran kepada Fuji. Bagi Aisar, walau hubungannya dengan Fuji terlihat tidak baik di media sosial, dia ingin menghindari permusuhan dengan siapapun. Aisar mengaku meski hal itu mungkin sebenarnya bukan salah dia sepenuhnya, tapi dia tetap legowo meminta maaf agar silaturahmi tetap berjalan. Seperti diketahui, Aisar mengaku sebelum dirinya bertanding dengan kakak Fuji Fadly Faisal, dia sudah mengetahui Fuji. Keduanya bahkan sudah berinteraksi. Aisar mengaku berkenalan dengan Fuji pada saat acara Beyond Combat 2023 yang mempertemukan El Rumi dan Jeffrey Nicole. Namun ternyata bukan Aisar yang pertama kali mengetahui soal sosok Fuji, melainkan anggota timnya yang kebetulan tahu soal Fuji. Barulah keduanya kembali bertemu ketika Aisar bertanding dengan Fadly. Alhasil, banyak netizen yang berbakti yang menjodoh-jodohkan mereka berdua. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah aku dengar podcastnya Aisar dan Densu, ya, baru ketahuan itu alasannya. Dan akhirnya memang brand tersebut otak dia nih licik ya kan, mau untung banyak, bayar endorse-nya sedikit tapi mau untung banyak, mau viral. Memang tak bisa kayak gitu ya, memang tak bisa kayak gitu. Nampaknya kapal yang berlayar lagi nih kalau si betina ini nengok ini. Kalau si perempuannya nengok tersadar dia, oh iya ya, otakku kan gak otak bisnis, gak nyampe. Nampaknya berlanjut kapal ini ya. Nah, bener kan? Gimana-mana orang kalau baru 1 kali ketemu tuh 2 kali ketemu, sesuka atau setertariknya dengan orang itu ya belum tentu langsung suka untuk dijadiin pacar. Tetap kenal dulu, kenal pribadinya dia kayak gimana, beneran ada rasa apa enggak. Ya kalau sekedar menyebutkan nama, ya wajar lah. Tapi ya itulah serunya dunia ini. Dan ini jadi ya seseru-seruan, walaupun akhirnya terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Dan ini yang dicari para haters, pihak sini atau pihak sana. Udahlah, kalian jangan cari dosa, yuk berpikir positif aja, support mereka berdua. Ternyata Aisar selama ini kan sebetulnya orang bilang cuman mau cari penonton di sini, cuman cari fansin, cari followers di sini. Dia bilang kolaps dengan Fuji hanya akan menguntungkan karena dia adalah seorang bisnismen yang awalnya dia bilang kalau masalah percintaan bukan karena mencari popularitas, bukan karena mencari followers di Indonesia, dan akhirnya dia menjawab sendiri kalau dia kolaps dengan si Fuji hanya akan mendapatkan otak bisnismen. Jadi dia pikir hatinya Fuji itu bisa dimain-mainkan dengan DP kolab pemikiran bisnis. Ya Allah, Aisyah tidak habis pikir ya. Akhirnya kemarin dia yang mengelak, akhirnya dia menjawab. Tuh kan ketahuan. Allah.
Jadi berdasarkan podcast yang semalam yang di Densu sudah dijelaskan bahwa memang dari awal sudah ada kontrak kerja, sudah ada kesepakatan bahwa si Aisar akan melakukan live jualan produk tersebut. Tapi Aisar tidak tahu akan dikolabkan dengan si Fuji. Aisar tahu itu pada saat sudah last minute atau pada saat yang sudah mepet banget waktunya. Ini bukan perihal udah mepet waktunya atau enggak seperti yang Aisar bilang, tapi ini perihal Aisar merasa dimanfaatkan, dan dia itu tipe orang yang nggak bisa dimanfaatkan karena dia itu marketingnya kan hebat banget. Seolah-olah si brand ini membuat cara seperti menjebak gitu loh guys. Yang awalnya Aisar taunya dia dibayar live untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia collab dengan Fuji itu bayarannya memang harus beda guys. Kenapa harus beda? Karena gini, pada saat Aisar live misalnya, yang nonton dia misalnya waktu dia live itu sekitar 200.000, paling rendah 50.000 penonton, itu udah rendah banget penontonnya kalau dia live sendiri. Begitu juga dengan Fuji. Nah, kalian ingat nggak waktu Aisar dipertemukan sama Fuji dalam satu frame di live-nya Willy Salim, itu tembus sampai 450.000 penonton guys. Jadi Aisar ini tidak mau dimanfaatkan oleh brand tersebut, dalam arti yang tadinya bayaran untuk satu kali live satu orang, kok tiba-tiba dikomben, kok tiba-tiba diduetkan. Itu kan penjualannya juga pasti beratus-ratus kali lipat ketimbang dia live sendiri. Atau gampangnya contohnya kayak gini aja guys, kamu pernah nggak ngedenger ada MUA, contohnya seorang makeup artist, itu bayaran untuk jadi pagar ayu, bayaran untuk acara prewedding, bayaran untuk wisuda, itu beda-beda. Padahal penglihatan orang itu makeupnya kan sama aja, tapi kok bayarannya bisa beda. Nah, itulah namanya level marketing. Beda acara, ya beda bayarannya. Dan banyak juga yang bilang gini, kenapa tiba-tiba muncul di Densu setelah balik comeback ke Indonesia? Mau buat huru-hara lagi? Enggak sayang, kalian kalau nonton, please nontonnya yang full. Denny Sumargo pernah bilang gini, dia ngundang Aisar itu sejak 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan tapi Aisar belum memenuhi panggilan tersebut. Karena gini guys, kalau memang Aisar mau nyari panggung lagi, mau nambah huru-hara lagi, kenapa pas nggak rame-rame kemarin dia datang ke Denny Sumargo? Tapi bener-bener Aisar ini nunggu momen yang semuanya sudah tenang, huru-haranya sudah mulai meredam, terus Fuji juga sudah bahagia dengan hidupnya sendiri. Jadi barulah Aisar mau hadir di podcastnya Densu. Dan dari awal juga Aisar tidak pernah mau membahas, tapi seperti katanya Densu, yang ini kan kamu ditanya, kalau ditanya ya harus menjawab, karena ini bentuk klarifikasi. Seperti yang Aisar bilang, aku juga perlu mengcover diri aku dengan menjawab pertanyaan itu, karena selama ini kan dia difitnah seperti yang kakak ini, kok ada statement Aisar yang memutuskan pembatalan kontrak kayak gitu. Jadi sudah jelas ya guys, kenapa dia batal, karena dia merasa dijebak oleh si brand. Yang tadinya dia harus live sendiri dengan harga segitu, tiba-tiba di menit-menit terakhir pas sudah mau menjelang live, ternyata dia baru tahu dia akan dikolabkan dengan Fuji dengan harga yang sama. Sedangkan si brand ini akan dapat keuntungan beribu-ribu kali lipat. Jadi bayarnya memang harusnya beda gitu ya guys. Terus banyak lagi yang bilang, oh berarti semua hanya tentang uang. Ya iyalah guys, hidup ini harus tentang uang. Dan dia juga ingin memberi pelajaran buat brand-brand lain juga, agar tidak semaunya untuk seperti brand yang sudah mempermainkan gitu, mengambil keuntungan secara sepihak. Dan udahlah ya, aku nggak mau ngebahas-bahas tentang itu lagi, karena Aisar dan Fuji juga sudah baikan. Aisar juga sudah pernah chat Fuji perihal masalah ini. Dan saat ini kalau kalian mikir Aisar datang ke podcast hanya untuk memperkeruh suasana Fuji dengan Feral yang sekarang, oh mohon maaf sayang, enggak. Silahkan, aku sebagai fans Aisar mendoakan, mendukung, silahkan mendukung penuh. Kalau memang Fuji dan Feral mau bersatu, silahkan. Karena dengan begitu, mohon maaf, ketika Fuji suatu saat sudah misalnya tunangan deh, nggak usah nikah dengan Feral, secara otomatis Aisar mungkin akan berkurang hujatannya guys. Karena terbukti setelah ada, kalau kita pikir-pikir nih ya, ini aku sebenarnya nggak mau ngomong lagi kayak Aisar, tapi udah komennya banyak banget yang hate comment. Jadi seperti yang sebelumnya, Torik dihujat karena adanya Aisar, sekarang udah ada Feral, Aisar dihujat lagi. Jadi mungkin kalau sudah menemukan tambatan hatinya, Aisar juga bisa
melanjutkan kehidupan. Jadi yuk kita semua berdamai, kita fokus sama idola kita masing-masing, dan kita akan tetap mensupport apapun yang terbaik bagi mereka semua. Gitu ya guys.